Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Aisyah Pangastuti, MPM 21030111078, jurusan Ekonomi Syariah, kelas D, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat, yaitu judulnya Pemikiran Ekonomi Islam Masa Dinasti Umayyah. 1. Masa Umayyah bin Abi Sufyan. 2. Masa Abdul Malik bin Marwan. 3. Masa Umar bin Abdul Aziz. 1. Masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebijakan moneter Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos serta seluruh fasilitas pendukungnya, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan qadhi sebagai jabatan profesional. Para qadhi di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara, hingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Kebijakan moneter mempunyai peran yang penting untuk mengendalikan jalannya pemerintahan. Bahkan moneter merupakan unsur utama dalam kehidupan suatu bangsa. Banyak sekali permasalahan karena disebabkan manajemen moneter yang buruk. Awal pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan moneter yang dilakukan olehnya mempunyai dua tujuan dasar, yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya pada waktu seorang gubernur membanggakan banyaknya pajak yang mereka kumpulkan. B. Untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. 2. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, kebijakan moneter Abdul Malik bin Marwan, pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinannya Abdul Malik yakin berupa pemikiran yang serius untuk penerbitan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya pemerintahan dari pihak Romawi saat itu. Mata uang yang berlaku adalah mata uang Bizantium dan Persia yang nilainya sama dengan logam emas dan perak pada dinar dan dirham. Untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku, Khalifah Abdul Malik sangat berkeberatan dan menolak. Hingga dari peristiwa tersebut, Bismillahirrahmanirrahim menggunakan kata dan tulisan Arab. Pada tahun 696 Hijriah, hal ini terjadi pada tahun 656 Masehi atau 74 Hijriah. Kebijakan fiskal Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hak pajak dan zakat, Khalifah memberikan kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit, sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya pasukan militer dari kelompok Mawali, yaitu kelompok umat Islam yang bukan berasal dari Arab, terdapat berasal dari Persia, Armenia dan lain-lain. Karena beban defisit keuangan yang
tanggung negara cukup besar, maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para mu'alaf ke posisinya semula, yaitu sebagai petani, dan diharuskan membayar pajak sebesar beban kharaj dan jizyah seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Karena kebijakan tersebut, terjadilah pertentangan keras oleh kelompok Mawali. 3. Masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafur Rasyidin yang kelima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan 4 khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke Baitul Mal. Umar melakukan pembenahan di segala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaan berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang 3 tahun, masyarakat Islam berada dalam surga dunia. Kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Kebijakan moneter Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. Tentunya kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ditopang dengan kebijakan fiskal, karena kebijakan moneter dan fiskal haruslah seimbang. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kebanyakan adalah kebijakan fiskal, tetapi pengaruhnya terhadap kebijakan moneter sangatlah besar. Berikut adalah penjelasan kebijakan-kebijakan fiskal Khalifah Umar bin Aziz. Kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan fiskal Umar bin Aziz adalah mereformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah, pajak non-muslim pada 3 profesi, yaitu petani, tuan tanah, dan pedagang. Petani muslim dikenakan pajak 10% dari hasil pertanian. Sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang mampu, di mana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam mengelola pengeluaran negara, meliputi belanja pegawai, belanja peralatan administrasi negara, pendidikan dan distribusi zakat, serta memberi jaminan sosial kepada seluruh masyarakat, penghematan anggaran dalam pemberian fasilitas pejabat negara, dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan kenegaraan. Masalah-masalah dan penyelesaian kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz. Masalah tanah-tanah berpajak. Sistem manajemen fiskal yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dengan kecerdasan, kemampuan, dan keadilannya terhadap kaum muslimin. Dia telah memberikan hak milik tanah yang dibuka sebagai milik kaum muslim semuanya. Sebagai hasilnya, maka para pengelola tanah harus membayar pajak dan diserahkan ke Baitul Mal, kemudian dibagikan badan urusan subsidi. Hal ini menimbulkan masalah karena banyak masyarakat yang pindah ke kota dan tidak mau mengurusi tanah mereka lagi, sehingga produksi semakin berkurang. 2. Kebijakan pada Baitul Mal. Pada awal diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tindakan pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan seluruh rakyat, lalu mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar mazlim kepada Baitul Mal. Dia memutuskan semua pemberian yang dulu diberikan kepada Bani Umayyah dari Baitul Mal dan memberikan hak yang sama dengan orang-orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.